yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembaiatannya sebagai khalifah, Abu Bakar Siddiq menyampaikan pesan-pesannya dalam sebuah pidato yang isinya adalah hai manusia, sesungguhnya aku diangkat menjadi pemimpin kalian. Dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Dan jika aku berbuat keburukan, maka luruskanlah aku. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang lemah pada kalian adalah kuat di sisiku, hingga aku berikan hak kepadanya. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah. Kemudian dan Rasulnya. Maka apabila aku durhaka, kalian jangan taat kepadaku. Nah, ini pesan. Pesan dari seorang pemimpin, pesan dari seorang khalifah Ar-Rasyidin, menyatakan demikian terbukanya terhadap kritik kepada pimpinan. Pesannya bahwa aku bukanlah yang terbaik. Ya. Di atas langit ada langit. Di atas orang pintar ada yang lebih pintar. Nah, di sini yang pesan yang sangat kita ingat, taatlah kepadaku apabila aku masih tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian taat kepadaku apabila aku durhaka. Nah, itu artinya apabila aku menyimpang. Artinya apabila aku tidak menjadi pemimpin yang baik. Nah, ini menjadi ukuran, menjadi contoh untuk umat manusia, untuk pemimpin-pemimpin masa depan. Apakah keterbukaan terhadap dirinya ini menjadi ukuran kebijakannya? Apakah terbuka terhadap kritik yang ditujukan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakannya? Nah, ini jarang sekali. Bahkan apabila dikritik dipermasalahkan, apabila berbeda pendapat dipermasalahkan. Ini menjadi sifat asli manusia. Beliau akan senang apabila disanjung dan tidak senang apabila dikritik. Nah, ini menjadi contoh bagi kita semua nanti apabila kelak, apabila adik-adik ini ada yang akan memegang, yang akan mengatur masa depan bangsa ini ke depannya. Jadi adik-adik adalah harapan daripada masa depan bangsa. Nah, ini dalam sejarah peradaban Islam sudah dapat dicontohkan bagaimana terpilihnya Abu Bakar Siddiq. Dia tidak meminta tetapi dipilih secara aklamasi. Ya, secara aklamasi, dipilih secara mayoritas. Ini menunjukkan demokratis. Ya. Kemudian banyak contoh-contoh yang diberikan pada saat pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Beliau masih menjalankan sebagai seorang pedagang, ya, tetapi karena kesibukannya memimpin urusan yang lebih besar, maka disarankan untuk meninggalkan niaganya. Jadi selama ini Abu Bakar Siddiq tidak ingin membebani kebutuhan untuk
diri dan keluarganya dari uang negara. Maka dia tetap masih berdagang, tetapi disarankan untuk beliau menerima tunjangan dari kas negara, yaitu Baitul Mal, ya. Kas negara, Baitul Mal. Dihimpun di situ semua pendapatan dari zakat, ghanimah dan lain sebagainya masuk ke dalam Baitul Mal dan akan disalurkan pada mereka orang-orang yang berhak. Salah satunya adalah pada tunjangan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, di sini tentu kita dapat melihat keyakinan yang dibangun dalam diri Abu Bakar Siddiq bahwa kepemimpinan bukan untuk dimanfaatkan untuk mengumpulkan kekuatan, untuk mengumpulkan finansial sebanyak-banyaknya, tetapi kepemimpinan adalah untuk menjalankan amanah sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara. Abu Bakar Siddiq mengutamakan kesejahteraan pada rakyatnya, kesejahteraan kepada penduduknya yang ada di dalam wilayah kekuasaannya. Dia menjamin semua penduduknya supaya sejahtera. Tidak hanya kaum muslimin, tapi pada saat itu di Madinah penduduknya sangat beragam keyakinannya. Sangat beragam keyakinannya. Kemudian jadi di situ tentu ada hak-hak bagi orang-orang muslim dan ada hak-hak bagi orang-orang yang non-muslim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini tentang suksesi dari Abu Bakar Siddiq, tentu kita tidak dapat menghitung berapa banyak masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama di sini munculnya gerakan separatis di dalam negeri. Jadi sejak terdengar Rasul meninggal, banyak sekelompok orang di Madinah menyatakan diri keluar dari agama Islam sambil melancarkan pemberontakan. Yang kedua, timbulnya nabi palsu. Ya, yang terkenal adalah Musailamah Al-Kazzab, ya. Musailamah Al-Kazzab. Kemudian yang ketiga adalah di sini pemberontakan dari berbagai kafilah Arab yang dilatar belakangi oleh anggapan bahwa perjanjian perdamaian adalah sifatnya pribadi dengan Rasul. Sehingga ketika Rasul meninggal, maka perjanjian itu sudah gugur. Nah, jadi ini anggapan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Nabi bersifat pribadi dan berakhir bersama wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, banyaknya orang yang enggan membayar zakat, ya. Mereka menganggap zakat adalah upeti yang harus dibayarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal, maka upeti itu sudah gugur. Nah, adik-adik jangan disalah pahami bahwa Rasul itu salah satu yang menghindari daripada kebutuhannya dari zakat. Salah satu yang menghindari dan keturunannya, ya. Dan keturunannya menghindari daripada harta yang diperoleh dari zakat untuk kebutuhannya, karena zakat itu kan sudah ditentukan, ya.
sudah ditentukan dalam Al-Quran ya, pada siapa yang berhak. Jadi perkiraan itu disalahartikan bahwa Rasul mengambil zakat berdasarkan disetarakan dengan upeti. Ya. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, kelima adalah gerakan kaum munafik. Nah, ini yang paling berbahaya. Dalam situasi apapun yang paling bahaya dalam kondisi satu negara, maka orang-orang munafik. Gerakan ini sangat berbahaya karena hampir di seluruh penjuru Arabia muncul gerakan ini. Namun Abu Bakar menyusun kekuatan dengan semangat perjuangan penegakan Islam. Abu Bakar menyampaikan instruksi mengajak mereka yang terlibat dalam pemberontakan agar kembali kepada ajaran Islam. Apabila mereka menolak, maka mereka akan diperangi sampai habis. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.